Aku pernah baca perempuan itu sebenarnya nggak perlu solusi, dia perlu didengar sebenarnya. Karena makanya dia terus bercerita, inginnya didengar aja. Terus coba kalau ngasih solusi laki gitu kan, ngasih solusi, pasti dia berasa, kok gini sih, enggak ya kan? Balik lagi tuh kayak perempuan selalu benar akhirnya kayak gitu. Jadi, woman always right. Yang laki gitu, misalnya kita kan perempuan, misalnya kita laki-laki suka bentrok gitu ya soal komunikasi gitu. Wah, komunikasi itu emang PR sebenarnya. PR dari semua hubungan itu sebenarnya komunikasi sih PR-nya ya. Berdua nih hari ini. Iya ya. Ada yang bolos. Lu biasanya yang bolos. Muncul sini tik. Cameo. Ya, mau ngomongin ini nih apa? Kebayang gak sih kalau sama pasangan kita tuh suka yang laki gitu, misalnya kita kan perempuan, pasangan kita laki-laki suka bentrok gitu ya soal komunikasi gitu. Wah, komunikasi itu emang PR sebenarnya kan. PR dari semua hubungan itu sebenarnya komunikasi sih PR-nya ya menurut gua. Laki-laki perempuan. Kalau ini contoh dulu kalau di rumah gitu kan, aku nanya apa gitu ya, Dijawabnya pendek atau enggak chat di WA gitu. Iya. Aku nanya kita ngomong merepet gitu ya. Gitu. Dijawabnya pendek. Oh sama K. Oh, oke. Atau enggak Y doang. Yes. Y doang dong, parah nggak sih itu? Atau yang dijawab pertanyaan terakhir aja. Udah makan belum? Udah. Loh, ini kamu jawab yang mana? Apa kita kali yang banyak nanya iya, gitu. Mungkin ya. Perempuan itu kayak berbicara tuh berapa ribu kata kita kalau ngomong banyak banget. 21.000 kata gitu ya per hari. Maksudnya 21.000 kata. Harus apa sih? Harus apa? Dikeluarin semua kayak mengeluarkan semua negatif. Padahal mah apa ya, maksudnya kalau laki-laki kan mungkin ngomong seperlunya ya. Jadi kayak kita tuh semua harus keluar gitu. Berasa curhat ya, nanya apa gitu, curhat dulu gitu kan. Iya, memang jadi masalah gitu ya kadang-kadang. Dan kitanya, apalagi kita perempuan, boleh lah ya ngakuin bahwa kita merasa dijawab dengan singkat itu buat kita itu artinya nggak peduli gitu. Ya nggak sih? Rasanya tuh kayak kok gitu ya, gitu ya. Maksudnya kok kita nanya A sampai Z, dijawabnya cuma kita kayaknya udah mengeluarkan effort ya, maksudnya care kita tuh udah meluap terus dia oke, thanks saja enggak mungkin ya. Gitu ya, maksudnya kayak ngarep gitu ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Terus itu satu, misalnya kenapa kita dia bersama pasangan ya, yang laki itu tuh suka jawaban pendek-pendek, jawaban tidak seperti yang kita harapkan gitu. Terus kata-kata mesra gimana? Kata-kata mesra hampir tidak sama sekali. Maksudnya hampir tidak sama sekali. Jarang gitu loh maksudnya. Kecuali di tempat spesial. Momen spesial. Mungkin gini ya, momennya tuh kayak 1 tahun sekali. Apa sih, happy birthday bunda, sayang gitu. Kayak gitu. Itu pun sambil I love you. Nggak niat nih ngomongnya. Sambil lalu lalang gitu. Aduh. Kenapa sih laki-laki ini kayak gitu ya? Why? Jadi ya mungkin di perbedaan otak ya. Maksudnya balik lagi kan otak kanan, otak kiri. Laki-laki tuh memakai otak kiri apa kanan? Sih lebih ke kiri, lebih ke logis, lebih ke sesuatu yang sifatnya tuh ya prinsipil aja gitu. Iya kan, kita perempuan mungkin kiri dan kanan mungkin ya, maksudnya kan semua gitu kan. Jadi kalau para laki-laki di sana yang punya bingung menghadapi kita, aku tuh perempuan ngomongnya banyak banget sih gitu. Repet terus gitu. Jangan berpikir begitu. Sebenarnya kita hanya ingin didengarkan. Iya. Ya, balik lagi kalau kita nyadarin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari struktur otak mungkin gitu kan. Cara kita mungkin perempuan pakai hati, pakai ini, pakai segala macam gitu kan. Maksudnya kalau laki-laki mungkin hanya detail gitu loh. Dia perlunya apa. Bu, aku ini udah. Kalau kita Pak, aku mau kesini, abis itu gini, panjang lebar, terus aku ini sebenarnya males ya gini, kan kadang-kadang gitu nggak sih? Kita nih, gimana sih kita mau ini, terus kalau kesanya juga segala macam ditumpahin gitu, poinnya kan sebenarnya nggak di situ. Iya, sebenarnya tuh itu kita lakukan karena karena pasangan kita kan, itu teman kita merasa kita bisa ngomongin semuanya aja ke dia gitu loh. Berkeluh kesah apa segala macam ke dia, inginnya tuh seperti itu. Tapi mereka nangkepnya kita terlalu heboh, semua diceritain gitu. Terlalu apa sih kayak
berlebihan gitu. Maksudnya detailnya nggak nemu, justru detailnya apa sih dari pembicaraan ini kok malah curhat kayaknya perempuan itu curhat gitu loh. Iya, gitu. jadi kalau makanya kan kadang-kadang akhirnya yang suami istri udah lama gitu kan, akhirnya ketika istrinya udah gitu dia udah aja dia nggak terlalu ambil pusing gitu kali ya, atau mungkin ya udah memang istriku begini. Iya. Nah, yang kayak gini-gini nih kalau saling mengerti kayaknya bisa langgeng ya. Maksudnya kan karena urusan komunikasi aja bisa jadi momok atau masalah di kemudian hari gitu loh. Jadi harusnya sedini mungkin harus tahu oh ya laki-lakiku mungkin tipe yang emang gak suka ngomong, diem. Jadi itu kayak nyadarin diri juga gak sih kalau oh iya nih si Bebek nih suami nih emang pasangan kita nih emang ngomongnya hanya detail-detailnya aja gitu, hanya detail-detailnya aja yang nggak perlu basa-basi apa segala macam, dia nggak perlu berkeluh kesah kayak kita gitu loh, nggak perlu sepanjang itu gitu kan. Kadang-kadang kita kan juga suami pulang kerja pengennya didengar ya, maksudnya pengen didengar tadi lo ya kita kan mau kita pengen cerita apa yang terjadi seharian, sementara dia what? Iya udah tahu gitu, mungkin dia udah tahu ya kita heboh di rumah apa segala macam ngurus anak gitu. Jadi nah itu kan bahaya ya kalau komunikasi itu bisa ujung-ujungnya terjadi jadi nggak nyaman salah satunya. Itu deh makanya ya, jadi mungkin saling memahami ya, yang kaum laki-laki juga melihat bahwa jangan menilai bahwa ini perempuan cerewet banget kenapa sih gitu, itu bahwa ya memang naluriah kita untuk ngomong banyak gitu, memang naluri. Bahkan kabarnya kata yang pendiam pun, perempuan yang pendiam pun juga kata-katanya lebih banyak daripada laki-laki. Tetep ya. Iya. Pendengar yang baik. Nah, arti gini sih kalau aku juga pernah itu juga baca kayak arti bahwa laki-laki mendengar itu seperti apa. Kalau laki-laki ngedengerin cerita kita, berarti laki-laki itu merasa kita butuh solusi. Apa? Ayo gitu. Arti dia mendengarkan tuh begitu. Tapi kalau perempuan arti dia ngedengerin tuh ya aku mau ini aja, mau cerita aja, nggak perlu solusi gitu loh, kayak gitu. Itu tuh kan dua perbedaan ya, jelas-jelas yang satu merasa kau butuh solusi, yang perempuan enggak, cerita aja dengerin aja gitu kan, minta didengerin aja. Itu aja udah ada perbedaan sih dari cara-cara kita gimana ngedengerin apa gitu. Lah itulah makanya kadang-kadang ya saling paham lah ya, kenapa laki-laki berperilaku begini, kenapa perempuan berperilaku begitu gitu. Tapi memang harusnya ya naluriahnya memang ada perbedaan. Jadi gitu. Kalau kita di dalam hati ngerasa oh ya emang kita berbeda sih gitu ya, itu kayaknya udah akhirnya ngerti jadi paham gitu. Paham terus memahami kan ujungnya jangan akhirnya ujung-ujungnya jadi marah atau gimana, sebel gitu. Jadi ya udah pahami aja emang laki-laki begitu caranya bicara, dia hanya perlu detail. Kalau kita tuh nge-explore aja semua, wah muntah. Ya nggak sih, kayak nggak pernah stop gitu kan. Gue apalagi suka ngomong, apalagi perempuan yang extrovert ya, yang introvert aja doyan ngomong coba kayak gitu ya. Terus tau nggak kenapa menurutmu kan pengen nggak sih kita perempuan misalnya kita marah gitu ya, kita lagi marah, ya apa sih gitu, kita marah gitu, terus kita ngambek gitu, terus kita berharap nggak sih kalau lakinya maaf ya sayang gitu, ya kan? Itu gimana? Korea pasti ada kan harapan, kita ngambek tuh kita pengen tiba-tiba suami kita, pasangan kita tuh maaf ya gitu. Tapi kalau di drakor tuh drakor itu semua sempurna ya, drama itu sempurna ya. Laki-laki yang di dunia nyata tuh di situ kok ada gitu ya. Maksudnya makanya kita sering nonton jadi kayak terus disamain gitu ya, disamain ya, nggak dapet lah. Iya tapi bener nggak, kan kita inginnya kan begitu, ketika kita ngambek gitu kita pengen diperlakukan yang ya dia datang ke kita gitu terus bilang maaf ya gitu. Deng-deng, apakah itu terjadi? Ya, aku terhening sejenak gitu, kayak makanya menurutnya kayak susah gitu ya. Maksudnya ya mungkin ada beberapa laki-laki di luar sana laki-laki yang mungkin akhirnya berpikir ya udah nggak apa-apa gitu. Aku berikan bunga mawar. Enggak, kalau laki-laki di luar sananya paham maksudnya dalam arti perempuan kalau begini nih
triknya begini nih, maksudnya tipsnya Mengertilah gini kami ya. kaum perempuan. Mungkin dia akan menjalani itu ya Hil, maksudnya kayak maunya kita udah kebaca gitu loh, kalau kita ngambek apa mau didatengin. Tapi yang Pengennya nggak ya. pernah, maksudnya nggak pernah tahu, yang udah menurut dia ya udahlah dia begitu mah biarin aja gitu kan, ya udah kan jadinya Iya, lempeng jadinya aja. lempeng aja. Tapi ada beberapa mungkin laki-laki di luar sana, aku rasa Ya paham, mungkin gini kali ya. tahu. Ya mungkin laki-laki juga cobalah gitu ya kali ya. Ini sih harapan kita kaum perempuan ya. Ya cobalah gitu. Misalnya ya diturutin lah, misalnya say sorry atau Pingin banget dipahami loh. Ingin banget dipahami loh. Udah curhat. ya, tapi padahal lucu kan, sebenarnya kita ingin kaum laki-laki memahami kita, tapi kita juga belajar untuk memahami kaum laki-laki. Jadi kamu juga jangan ngambek Hil kalau jawabannya cuma ya, oke, yap, gitu, oke gitu. Ya udah gitu. Ya udah lu Apaan pahami. sih gitu. Ya udah nggak usah dipanjangin lagi gitu kan. Oh gitu. Jadi nggak perlu detailin lagi. Nggak perlu detailin Ini sebenarnya gimana gitu, nggak perlu. Ya, maksudnya kalau lu tanyain kan maksudnya balik lagi tuh otaknya udah berbeda, cara mereka komunikasi sama cara kita aja, dari arti kita berkomunikasi sama itu udah jelas-jelas beda gitu. Mereka hanya perlu detail-detail, Poin-poinnya mungkin. poin-poin. Sedangkan kita poin tapi terus ada penjabaran lagi gitu. panjang. Kita perlu, Berapa bab gitu. kita kayak explore aja semua kata-kata apa semua kita curahkan apa segala macam. Kita kan balik lagi tuh kayak aku pernah baca, perempuan itu sebenarnya nggak perlu solusi, dia perlu didengar sebenarnya. Karena makanya dia terus bercerita, inginnya didengar aja. Terus coba kalau ngasih solusi laki gitu kan, ngasih solusi, pasti dia berasa, kok gini sih, enggak ya kan? Balik lagi tuh kayak perempuan selalu benar akhirnya kayak gitu. Jadi, woman always right. Makanya sebenarnya ya gimana ya, balik lagi tuh yang memahami itu Iya udah kuncinya udah itu aja. Ya, makanya pernah ada istilah man from Mars, woman from Venus. Itu juga beda kan? Bulan kita, planet kita, sorry kok bulan. Planet kita berbeda. Mars dan Venus gitu kan. Iya, ketemu di bumi. Ya iyalah nyaplir. Tapi maksudnya kalau seandainya itu semua bisa panjang, langgeng, hubungannya bagus dan baik seandainya gitu ya. Kayaknya masalah komunikasi yang begini mah Ya, udahlah ya, gitu. Jadi kayaknya harus punya rem, yang kita perempuan juga harus tahu gitu ya. Jangan nuntut mungkin laki-laki untuk bicara panjang lebar gitu ya. Nggak bisa. Ya nggak bisa juga gitu. Tapi laki-laki juga jangan nuntut kita perempuan diem aja gitu. Iya benar. Jangan komen ini dan itu gitu. Iya. Terus apa namanya? Komunikasi tuh yang menurut aku tuh yang singkat, padat gitu loh. Maksudnya yang efektif aja sih kalau sama laki-laki. Jadi perlunya apa? Ngomong aja gitu. Dan malah dia malah bantuin ya. malah justru. Dia, jadi jangan kemana-mana gitu. Jadi kayak yang efektif gimana sih? Segitu ya segitu poinnya gitu. Jangan lu lebihin lagi. Alinea baru, alinea kedua. Aduh panjang. Kayak bikin cerita. Mengarang indah. Bikin cerpen dong gitu. Ya udah ya. Ya wes. Terus gitu, apa lagi nih? Kita mau apa lagi? Ini mungkin juga pola asuh kali ya. Kalau laki-laki kan memang iya. Apalagi didikan dari orang tua juga ya, bahwa yang ya kan biasanya nggak boleh. Ya udah sih, jangan ngomong kayak cewek gitu nih. Kan? Itu. Ya gimana dong kalau didikannya kayak gitu? Udah sih kalau cewek nangis aja mereka. Kalau nangis aja mereka udah jangan nangis, anak laki kok nangis ya kan? Mereka kan kayak gitu mencurahkan itu sebenarnya kan kalau perempuan kita nggak pernah loh dibatasin kayak gitu. Kita dari kecil juga luap aja gitu kan, istilahnya kan diperbolehkan gitu loh. Laki-laki nangis aja nggak boleh ya kan? Ya mungkin itu kali ya. Jadi kayak ngomong juga dia nggak terbiasa untuk mencurahkan. Tapi kalau mereka antar cowok gimana sih? Kamu tahu nggak? Antar cowok? Gimana sih kalian antar cowok kalau ngomong? Antar cowok ya udah. Ya wes kalau gitu. Kayak gitu dulu aja ya. Kita lanjut lagi bahas cerita yang lain. Iya kalau gitu jangan lupa subscribe, jangan lupa Don't forget to subscribe. komen, like, kalau misalnya perlu topik-topik yang baru atau enggak mau ngebahas apa, yuk dibahas gitu. Mau duduk di sini juga ngobrol bareng juga boleh. Mari. Ya udah ya. Sampai ketemu lagi di tutorial cerita berikutnya. Bye.